Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Febra Robianto MSI AKT. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Leoni Tito Wijaya, NIM 2022 12009. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Model bisnis adalah bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Manajemen strategi dianggap penting karena mempunyai 3 alasan. Yang pertama, hal itu membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Yang kedua, hal itu penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang harus berubah. Yang ketiga, manajemen strategi membantu mengkoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Proses manajemen strategi. 6 langkah dalam proses manajemen strategi adalah: pertama, identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Yang ketiga, pelaksanaan analisis internal. Keempat, memformulasikan strategi. Yang kelima, mengimplementasikan strategi. Yang keenam, mengevaluasikan strategi. Langkah kedua dan ketiga secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT atau WOT. Kekuatan adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Kelemahan adalah aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlukannya tetapi tidak dimiliki. Peluang adalah tren positif di lingkungan eksternal, ancaman adalah tren negatifnya. Yang pertama, strategi korporat. Dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal atau backward atau forward, integrasi horizontal, dan diversifikasi yang berhubungan dan tidak berhubungan. Dengan strategi stabilitas, organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Kedua, strategi pembaruan mengurangi biaya yang memperputarbalikan memperlihatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja dengan menggunakan matriks BGC sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat pangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. 4 kategori matriks BGC adalah sapi merah, bintang, tanda tanya, dan anjing. Strategi kompetitif. Yang pertama, menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Yang kedua, menjelaskan 5 model kekuatan Porter. Yang ketiga, menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi. Keunggulan uniknya, keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat dan strategi kompetitif. 5 model kekuatan Porter bernilai 5 kekuatan kompetitif yang mendekati peraturan persaingan dalam waktu industri, ancaman pendanaan baru, ancaman produk pengganti, daya tarik pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. 3 strategi kompetitif Porter adalah kepemimpinan biaya atau bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. Diferensiasi atau persaingan atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan, dan fokus atau pesaing dalam segmen yang sempit, baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Masalah manajemen strategi saat ini. Fleksibilitas strategi yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang umum,
berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil merupakan hal yang penting, karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Manajer dapat menggunakan strategi e-business untuk mengurangi biaya, mendiversifikasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik atau berfokus pada kelompok pelanggan khusus, atau menurunkan biaya dengan menstandardisasi fungsi kantor tertentu. Strategi e-business yang penting lainnya adalah strategi klik atau klik yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Manajemen strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, termasuk pembelian apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya menekankan layanan pelanggan. Manajemen strategi dapat menerapkan strategi yang lebih inovatif, termasuk memutuskan penekanan inovasi organisasinya. Riset ilmiah dasar, pengembangan produk atau pengembangan proses, dan menerapan waktu inovasinya atau pergerakan pertama atau pengikut. Isu-isu manajemen. Pertama, keunggulan, yaitu manajemen mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut, dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Yang pertama, perusahaan berukuran besar cocok menggunakan strategi kompetitif karena memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan dan mempunyai banyak alternatif ketika mengambil keputusan strategi. Kedua, perusahaan berukuran kecil cocok menggunakan strategi korporasi dengan keunggulan dapat spesifikasikan bisnis apa yang digeluti dan apa yang dilakukan perusahaan. Ketiga, perusahaan nirlaba cocok untuk menggunakan strategi pertumbuhan, mempunyai keunggulan yaitu digunakan sebagai organisasi yang ingin mengembangkan jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan. Yang terakhir, perusahaan global cocok menggunakan strategi inovasi karena mempunyai keunggulan yaitu mencerminkan filosofi inovasi organisasi dan pengendalian terhadap sumber daya yang langka dan membuat pesaing tidak dapat mengaksesnya. Bagi organisasi nirlaba, pelaksanaan apa itu konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi, yaitu tujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan mendapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lain. Sebagai contoh, sebuah lembaga pendidikan yang melakukan perbaikan mutu pengajaran dan meningkatkan sarana agar dapat menghasilkan lulusan murid dengan nilai dan karakter yang bagus, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Karena dengan penghasilan usaha tersebut akan menjadi daya tarik bagi donatur untuk memberikan sedikit kucuran dana, dan dari dana tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional atau merenovasi fasilitas lain agar lebih baik lagi. Ketiga, pengembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan, karena ketika dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal, hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etnis. Keempat, internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalnya Dell melapori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, Dell bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Ketika manajer berpikir mengenai strategi, mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomis dari model bisnis perusahaannya. Kelima, yang A, misi PepsiCo adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. PepsiCo mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menempatkan pada bisnis yang berbeda. B. Misi Facebook adalah utilitas sosial yang menghubungkan Anda dengan orang lain. C. Misi nasional
Health Foundation of Australia adalah mengurangi penderitaan dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. D. Misi Nutrifood adalah perusahaan untuk menjadi pioner dan memimpin dalam memberi solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih hikmat, dan penuh arti baik untuk saat ini maupun di masa yang mendatang. Misi Coca-Cola adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari dan setiap hari. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.